Salam jumpa YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sisi lain dari tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sisi lain dari seorang pahlawan yang kalau kita searching namanya di Google kebanyakan menuliskan pahlawan yang terlupakan. Beliau adalah Amir Syarifuddin. Nama Amir Syarifuddin selalu muncul dalam buku-buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Tidak heran karena beliau adalah memang tokoh perjuangan revolusi nasional. Beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 27 April tahun 1907 dan meninggal di Surakarta pada usia yang sangat muda, yaitu 41 tahun. Amir Syarifuddin atau Amir Syarifuddin Harahap lahir dari keluarga muslim di Medan. Beliau lahir dari keluarga yang kaya dan terpandang, sehingga masalah pendidikan tidak jadi masalah. Bahkan beliau juga cerdas, sehingga beliau bisa memperjuangkan secara diplomasi hak-hak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, beliau diangkat menjadi menteri dalam kabinet Soekarno. Namun dalam segmen sisi lain kita hanya fokus membahas sisi lain atau kontroversi seorang tokoh. Bagaimana sisi lain dari seorang Amir Syarifuddin? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, beliau adalah orang yang lahir dari keluarga muslim cukup terpandang. Walaupun ayahnya adalah keturunan Batak dari Tapanuli, tapi sudah menganut agama Islam. Nah, beliau beralih dari agama Islam ke agama Kristen saat berada di Leiden. Kita pahami bersama bahwa agama adalah pilihan hak setiap individu yang ada di muka bumi ini. Tapi Indonesia memang selalu mengkait-kaitkan hal apapun dengan agama. Maka saya masukkan kontroversi yang pertama adalah kepindahan agama Syarifuddin dari Islam ke Kristen. Kontroversi yang kedua adalah mengenai faham. Amir Syarifuddin memiliki faham komunisme yang sama juga dia dapatkan ketika belajar di luar negeri, di Eropa, di Leiden. Nah, disinilah letaknya kontroversinya karena bangsa Indonesia sangat membenci komunisme terkait latar belakang sejarah yang kelam, atau bahkan juga ada sebuah stereotip bahwa komunis itu pasti ateis. Padahal kita tahu tadi bahwa Amir Syarifuddin adalah orang yang beragama dari Islam ke Kristen, tetap beragama tapi memiliki faham komunis. Yang ketiga, kontroversi dari Amir Syarifuddin adalah kematiannya. Walaupun sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, ternyata Amir Syarifuddin meninggal dengan cara dieksekusi mati di Surakarta. Penyebab eksekusi matinya adalah pada waktu itu tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, di mana pemerintah Indonesia waktu itu menganggap Amir Syarifuddin terlibat. Padahal pada saat itu Amir juga masih kabinet. Tapi apa mau dikata, karena diputus bersalah, maka Amir Syarifuddin ditembak mati. Itulah kawan-kawan pecinta sejarah atau sisi lain dari seorang Amir Syarifuddin yang kita tahu sampai hari ini belum masuk jadi pahlawan nasional. Mungkin karena penyebab kematiannya atau mungkin karena pahamnya hingga saat ini beliau belum masuk menjadi pahlawan nasional. Padahal kita buka buku sejarah, kita buka buku IPS di sekolahan pasti ada nama Amir Syarifuddin. Sekian dari kami segmen isi lain. Terus pantau YouTube kami, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami bisa memberi atau kami belajar lebih jauh lagi. Terima kasih.
Wassalam.